Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi sobatku semua. Tentunya masih bersama Saputra Karya Project. Seperti pada video ini, di depan kita ada batako ukuran 15 kali 30 nih guys. Jadi ini kita mau membuat perhitungan pemasangan dinding menggunakan batako yang di depan kita ini guys. Sekali lagi kita terangkan ukuran batako di depan kita ini tingginya 15, ke sini 30 cm guys, dan ini tebalnya 10 cm ya. Jadi pemasangan batako ukuran ini per meter perseginya membutuhkan batako kurang lebih sekitar 18 biji nih guys. Sebelum kita terangkan untuk perhitungannya, ini saya terangkan dulu untuk plus minusnya menggunakan dinding batako ya. Jadi untuk sobatku semua yang membuat rumah atau membangun rumah menggunakan dinding batako, itu sebaiknya yang di lantai 1 saja ya guys, dan di lantai 2 itu sebaiknya memakai dinding yang ringan, contohnya memakai hebel atau bata ringan guys. Keuntungan menggunakan dinding batako ini diletakkan di lantai 1 untuk penempatan dindingnya ya, itu bisa membuat atau bisa membantu kekuatan daripada konstruksi bangunan itu guys. Jadi dinding menggunakan batako ini tidak hanya sekedar sebagai partisi saja ya. Jadi ini bisa berfungsi untuk tumpuan beratnya bangunan. Sebagai contoh saja, untuk batako di depan kita ini ketebalannya 10 cm, itu dinding mentah ya, sebelum diplaster aci. Apabila dinding batako ini 10 cm, nanti ketambahan plaster aci per sisi 2,5 tambah sisi sebelahnya 2,5 lagi, otomatis dindingnya nanti menjadi 15 cm guys. Dan 15 cm versi dinding batako ini sangat kuat sekali. Dan tentunya berhubung bahan dinding ini menggunakan batako, ini cara plaster acinya sangat mudah sekali. Terutama cara plasternya menggunakan pasir, itu sangat mudah sekali untuk nempelnya guys. Jadi permukaan batako ini kasar seperti pada plasteran pada umumnya ya, seperti kayak gini. Ini di plaster ini sangat mudah sekali nih guys. Jadi di plaster menggunakan pasir Merapi atau di pasir Progo untuk versi bangunan di Jogja ya. Kalau di tempat lain mungkin pakai pasir jenis apapun tetap bisa ya untuk diplaster aci ke dinding batako. Jadi dinding batako sangat mudah sekali diplaster guys. Dan berhubung ketebalannya tambah jadi 15 cm ya, dan nanti sistem aciannya seperti yang dikehendaki sama owner, nanti misalkan mau pakai MU atau mau pakai semen biasa, itu tergantung pilihan masing-masing. Dan tentunya dengan tambah ketebalan tadi itu akan sangat kuat untuk bangunan panjenengan semuanya. Dan sekali lagi saya sarankan untuk bangunan dinding menggunakan batako ini ditempatkan di lantai 1 ya guys. Jadi untuk dinding batako ini, misalkan konstruksi Anda di lantai 1 mau di lantai 2, sekali lagi lantai 1 untuk konstruksi ke lantai 2 itu bisa menghemat kolom guys. Jadi kolomnya bisa dibikin kolom pipih ya, atau mungkin kolomnya bisa ditekan untuk speknya karena dindingnya sudah kuat ya. Jadi dinding batako ini kalau kita berani ngeklaim ini lebih kuat daripada dinding hebel untuk sebagai tumpuan di lantai 1 ya. Akan tetapi kalau untuk di lantai 2 ini akan menambah beban guys. Selain dinding batako itu kuat, ini pemasangan dinding batako tergolong lebih murah ya guys.
Jadi dibanding dengan dinding bata merah atau dinding hebel, itu lebih murah dinding batako guys. Oke, setelah kita mengetahui fungsinya dan juga kelebihannya, kita akan kupas untuk minusnya guys. Jadi untuk minusnya, ini dinding batako, kalau pembuatan batako itu asal-asalan, dia akan mudah merepel guys. Jadi dicompel pakai tangan biasa kayak gini aja biasanya bisa hancur ya. Akan tetapi kalau produksinya itu tidak asal-asalan, akan kuat seperti ini ya. Contohnya batako di depan kita ini bisa dikatakan ini standar nih guys. Jadi minusnya di batako biasanya mudah compel ya, atau merepel. Dan minusnya lagi, biasanya untuk biaya tukang akan tambah sedikit guys. Akan tetapi untuk secara perhitungan keseluruhan itu tidak mempengaruhi ya. Karena pemasangan dinding batako ini akan lebih memakan waktu lebih lama sedikit dibanding dengan pemasangan hebel ya. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan pemasangan bata merah, jelas lebih cepat pemasangan dinding menggunakan batako guys. Jadi kesimpulannya, untuk minusnya itu sama sekali tidak mempengaruhi secara keseluruhan ya. Dan biasanya untuk pembangunan rumah versi ekonomis kita memang menggunakan dinding dari bahan batako guys, karena perhitungannya bisa ini ya, menekan biaya. Oke, setelah kita mengetahui kelebihan dan juga kekurangan dari dinding batako, sekarang kita akan perhitungkan untuk kebutuhan per meternya guys. Jadi kita memperhitungkan untuk kebutuhan pemasangan dinding batako, ini bukan versi detail ya, ini versi perhitungan tukang. Jadi untuk teman-teman tukang semua, apabila menggunakan perhitungan kita ini dijamin masih bisa untung guys. Jadi apabila Anda semua mengikuti hitungan kami ini untuk mengambil sub atau mengesub pekerjaan dari teman atau dari instansi, itu menggunakan hitungan kita ini, walaupun mepet, ini masih bisa untung nih guys. Oke, langsung saja kita kembali ke perhitungannya ya. Jadi ukuran batako tadi ini ukurannya 15 kali 30 nih guys. Jadi untuk pemasangan dinding batako versi ukuran ini per meter perseginya menghabiskan batako kurang lebih sekitar 18 biji. Perlu dicatat, ini menghabiskan batako untuk per meter perseginya dinding menghabiskan 18 biji. Dan untuk pasir itu menghabiskan 0,1 kubik. Sebenarnya nggak sampai ya, cuman untuk perhitungan kita mengambil borongan itu harus kita perhitungkan lebih sedikit ya. Jadi perhitungannya kebutuhan pasir 0,1 kubik. Dan untuk kebutuhan semennya kita perhitungkan 15 kilo. Jadi untuk pemasangan batako versi ukuran ini, batako menghabiskan 18 biji. Untuk kebutuhan pasir menghabiskan 0,1 kubik. Untuk kebutuhan semen menghabiskan 15 kilo semen. Dan perlu diketahui teman-teman semua ya, untuk teman-teman tukang semua dimanapun Anda berada, sebaiknya kita ngitungnya ngambilnya per meter ya, jangan diambil keseluruhan. Jadi kita harus memperhitungkan per meter. Jadi misalkan tadi kita bilang batako per meter menghabiskan 18 biji, pasir menghabiskan 0,1 kubik, semen menghabiskan 15 kilo, itu nanti kita tinggal menghitung kebutuhan dinding yang mau dibangun itu berapa meter, baru hitungan kita dikalikan ya. Dengan begitu nanti baru ketemu kebutuhan material untuk pemasangan dinding batako saja. Dan perlu diketahui untuk pemasangan dinding batako ini kebutuhannya nggak cuman batako, nggak cuman pasir, semen saja ya guys. Akan tetapi kita harus memperhitungkan kebutuhan kayak yang lain-lain ya, seperti kayak benang, paku, dan juga tempat manjat.
Contohnya seperti yang di depan kita ini, misalkan kita tempat manjatnya menggunakan bambu atau teman semua menggunakan scaffolding, itu harus diperhitungkan sekalian. Untuk perhitungan kebutuhan dinding batako dan materialnya tadi, itu harus dikalikan per meternya ya. Akan tetapi untuk kebutuhan stagger, scaffolding dan lain-lain tadi, itu bisa dihitung global saja guys. Dan tentunya hitungan kita tadi itu belum termasuk plaster aci ya. Kita hitungannya baru pemasangan batako saja. Untuk perhitungan plaster acinya nanti kita akan bikin video lagi ya guys. Di video ini kita bahas untuk pemasangan dinding batako saja, perhitungan kita dari tukang langsung ya. Jadi sekali lagi perhitungan kita ini bisa untuk ngitung atau mengambil sub dari pekerjaan teman-teman yang lain atau mungkin ngesub dari instansi ya. Oke sobatku semua, itu tadi hitungan kami secara lisan ya. Untuk secara detailnya teman-teman semua bisa simak rincian kami di sini ya. Oke teman-teman semua, itu tadi perincian kita pemasangan dinding menggunakan batako versi ukuran 1530 ya. Seperti yang kita bicarakan di depan tadi, ini tadi hitungan bukan hitungan detail ya, ini hitungan versi untuk tukang. Apabila panjenengan semua ada tukang pemula mau ngitung kebutuhan batako pakai hitungan ini dengan versi batako ukuran ini jelas masuk ini guys. Karena banyak sekali tukang-tukang pemula yang perhitungannya ngasal ya. Jadi biasanya kalau kita ngitungnya ngasal untuk diajukan ke owner, kalau harganya terlalu mahal, itu owner akan mengambil jasa dari orang lain ya. Maka dari itu harus ada dasar untuk mengajukan harga guys. Dan perlu diingat, ini apabila kita memasang dinding batako ukurannya beda atau lebih besar dari ini atau lebih kecil daripada batako yang di depan kita ini, pastinya akan beda hitungannya guys. Dan juga untuk perhitungan harganya, ini posisi kita di Jogja ya. Memang pasaran kami di Jogja harganya segitu guys. Mungkin ada yang lebih mahal atau mungkin lebih murah, tapi kami yakin selisihnya tidak akan jauh berbeda ya. Dan perlu kita ulangi untuk batako ini atau dinding batako ini biasanya untuk pembangunan rumah versi ekonomis nih guys. Akan tetapi apabila Anda mau membangun rumah yang versi mewah menggunakan dinding batako ini pun ini juga bisa ya, karena dinding batako pada dasarnya nanti diplaster aci jadi tertutup. Maka dari itu keuntungan lebih besar itu akan mudah didapat guys. Akan tetapi dengan begitu, zaman sekarang semua pembangunan itu ada speknya masing-masing ya. Jadi perlu hati-hati, jangan sekali-sekali menyalahi spek ya. Apabila speknya menggunakan bata merah terus diakali menggunakan batako, itu akan bermasalah guys. Kecuali ada persetujuan dari owner, itu monggo-monggo saja. Oke sobatku semua, mungkin cukup sekian dulu video dari kami tentang pemasangan dinding menggunakan batako ya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.